Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang limit trigonometri. Soal ini merupakan soal dari teman saya, jadi saya diminta bantu ngerjain dan sekarang saya buat video pembahasannya. Jadi soal yang pertama adalah mencari limit tangen dan kosinus di mana x-nya mendekati pi per 12. Oke, untuk cara mengerjakan soal ini cukup kita masukkan saja nilai x-nya yaitu pi per 12 ke sini. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan x-nya kita ganti pi per 12, pi per 12. Setelah itu kita bisa melakukan pencoretan. Ini 3 sama 12 bisa dicoret. 3 bagi 3 itu 1, 12 bagi 3 itu 4. Oke. Sedangkan di sini 2 bagi 2 hasilnya 1, 12 bagi 2 hasilnya 6. Sehingga hasilnya tangen pi per 4 per cos pi per 6. Jadi kalau pi per 12-nya sudah dimasukkan, di sini tulisan limitnya bisa dihilangkan. Kemudian pi itu kan nilainya 180, tinggal kita masukkan saja 180 bagi 4 dan 180 bagi 6, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi 180 bagi 4 itu 45, kalau 180 bagi 6 itu 30. Berdasarkan tabel ini, nilai dari tangen 45 derajat adalah 1, sedangkan cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga bisa saya tulis seperti ini. Kemudian susunan dari setengah akar 3 ini bisa saya tulis seperti ini agar memudahkan kita melakukan pengwalik. Jadi kalau ada bilangan dibagi dengan pecahan, agar mudah menghitungnya bisa kita kali dan kita balik. Jadi duanya di bawah menjadi di atas. Kemudian ini hasilnya adalah 2 akar 3. Nah yang ini adalah bentuk merasionalkan penyebut. Jadi kalau penyebutnya ada akarnya itu tidak rasional. Cara merasionalkan adalah kita kali dengan akar 3, karena di sini 3. Kalau di sini 5 berarti akar 5. Nah, akar 3 per akar 3. Kemudian yang bawah akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya 2 per 3 akar 3 yaitu A. Selanjutnya nomor 2. Limit x mendekati 0, 7 sin x cos x per 2x sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita lihat di atas ini ada sin x cos x, itu mengingatkan kita pada bentuk sin 2x. Di mana sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Berarti di sini kita bisa mengakali agar bentuknya seperti ini. Nah, ini saya manipulasi atau saya akali biar keluar 2 sin x cos x-nya. Sedangkan tadi kan ada angka 7. Nah, kalau kita menambahkan angka 2, nanti kita bisa merubah soal. Agar soalnya tidak berubah, saya beri di sini per 2. Karena 2 dibagi 2 hasilnya kan 1. Sehingga soalnya tidak akan berubah nilainya. Kemudian 2 sin x cos x ini kita ganti menjadi sin 2x seperti ini. Setelah itu koefisiennya ini bisa kita keluarkan. Nah, 7 per 2, limit x mendekati 0, sin 2x per 2x. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, usahakan agar muncul sinnya. Karena kalau ada sinnya, ini bisa kita sederhanakan sesuai rumus ini. Nah, di sini limit x mendekati 0, sin ax per ax sama dengan 1. Nah, ini dia. A-nya di sini sama dengan 2, sehingga yang ini nilainya 1. 1 kali 7 per 2 hasilnya 7 per 2, sehingga hasilnya adalah B. Kemudian kita kerjakan yang soal nomor 3. Nilai dari limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah x per x tangen x. Oke, cara mengerjakannya, kalau kita melihat di sini ada ada perkalian x dengan tangan x, kemudian di atasnya ada kuadrat, berarti kita bisa memisahkan menjadi seperti ini. Sin kuadrat setengah x itu kan sin setengah x dikali sin setengah x. Nah, kita pisah. X dan tangan x juga bisa kita pisah karena perkalian. Setelah itu, nanti bisa masing-masing pecahan ini kita limitkan sendiri-sendiri. Nah, seperti ini. Duanya dari tadi sudah saya keluarkan ya, karena boleh dan tidak masalah kalau duanya kita keluarkan. Nah, nilai dari ini dan ini bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, ini ya, limit x mendekati 0, sin ax per bx. Hasilnya adalah A per B. Berarti di sini hasilnya adalah setengah per 1. Setengah per 1 itu hasilnya setengah. Sedangkan yang di sini sin setengah x per tangen x, nilai limitnya adalah, ini dia,
limit X mendekati 0, sin AX per tangen BX sama dengan A per B. Berarti di sini setengah per 1. Hasil perkaliannya adalah 2 kali setengah kali setengah. Seperti ini. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah setengah. Yaitu D. Soal selanjutnya, nomor 4. Sini 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 4 per 2x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 9, dicari limitnya. Kalau kalian menemukan hal seperti ini, berarti jangan lupa dengan rumus yang satu ini. Jadi sini x-nya mendekati tak hingga. Nah, yang kita perhatikan adalah pangkatnya. Apa hubungan dari M dan N, yaitu pangkat yang atas dengan pangkat yang bawah. Jika pangkat yang atas lebih kecil dari yang bawah, berarti hasilnya 0. Jika pangkatnya sama, tinggal kita bagi koefisien si pangkat yang terbesar itu, yaitu A dan P. Kalau M-nya lebih besar dari N atau yang atas lebih besar dari yang bawah ini, berarti hasilnya tak hingga. Nah, kalau di sini kita lihat, pangkatnya justru yang atas lebih kecil daripada yang bawah, sehingga hasilnya adalah 0. Selanjutnya, nilai dari limit X mendekati tak hingga, akar pangkat dari 9x kuadrat plus 5x plus 5 dikurangi akar pangkat 9x kuadrat min 7x min 4. Untuk mengerjakan ini juga sudah ada rumusnya. Jadi kita lihat dari koefisien x kuadrat. Jika koefisiennya yang depan ini lebih besar dari yang belakang, berarti hasilnya tak hingga. Namun jika sama, berarti pakai rumus B min Q per 2 akar A. B ini koefisiennya x yang depan, Q adalah koefisiennya x yang belakang. Oke, kemudian jika A-nya atau yang depan ini lebih kecil daripada yang belakang, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Dan perlu diingat bahwa rumus ini hanya berlaku jika dihubungkan dengan suatu pengurangan. Jadi kalau dilihat dari sini, ternyata A sama dengan P, berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A, di mana B adalah 5, Q-nya negatif 7, dan A adalah 9. Seperti ini, 5 dikurangi negatif 7 per 2 akar 9. Sehingga hasilnya 5 min suatu negatif, berarti ini jadi plus, 5 ditambah 7, hasilnya 12, akar 9 adalah 3. Sehingga 12 dibagi 26, dibagi lagi 3, berarti hasilnya 2. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.